wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat? Alhamdulillah Bu, semangat sekali. Semangat sekali. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, bila kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, Lengkap Bu. Lengkap ya. Kalian juga mengisi presensi ya di sini ya. Sudah semua? Sudah Bu. Sudah. Sebelum pembelajaran dimulai, itu ingin tanya jawab dulu ya mengenai materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya kita belajar mengenai apa? Hukum Faraday Bu. Elektrolisis. Kalian sudah belajar mengenai sel elektrolisis dan hukum Faraday ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat aplikasi sel elektrolisis apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya? Penyepuhan, betul. Nah, melonjaknya harga emas di sini ya membuat banyak orang sekarang sudah melirik ke jasa penyepuhan ya. Nah, kalian pasti pernah ikut orang tua ke pasar, kemudian melihat ada penyepuhan emas di situ ya. Ada yang masih ingat kira-kira logam dasar apa yang dipakai pada proses penyepuhan emas ini? Tembaga bukan? Tembaga. Ada besi juga ya. Oke. Nah, jadi logam dasarnya di sini besi atau tembaga. Kemudian dilapisi dengan emas. Oke. Ada yang masih ingat bagaimana bunyi hukum Faraday 1? Banyaknya massa endapan berbanding lurus dengan arus listrik. Faraday 1 kalian bisa menghitung apa? Massa emas yang melapisi logam besi atau logam tembaga. Oke, manfaat sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak sekali ya. Tidak hanya pada proses penyepuhan logam. Ada yang tahu? Apalagi? Pembentalan gas Bu, oksigen, hidrogen, klorin. Pemurnian logam. Ya, jadi banyak sekali manfaat sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini di sini ya. Jadi kalian mampu mencontohkan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari, kemudian merancang prosedur penyepuhan benda dari logam, serta mendiskusikan dan menyajikan hasil rancangannya ya. Jadi nanti ini gambaran sederhananya. Yang kalian lihat tadi ya, coba kalian belajar mengidentifikasi masalah. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul ketika kalian melihat video tadi? Larutan berwarna bening tadi itu apa dan fungsinya sebagai apa? Kenapa Bu larutan elektrolitnya itu harus mengandung ion dari anodenya Bu? Berapa lapisan emas yang terbentuk, yang bisa terbentuk? Oke, Fatika. Dari banyak pertanyaan di sini, maka nanti akan memilih satu untuk berapa gram jumlah emas yang akan melapisi logam besi atau tembaga tersebut ya. Kira-kira kalian bisa tidak membuat rancangan sederhana seperti itu ya. Oke, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. LKPD-nya di sini sudah Bu Santi share dari semalam ya, menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai prosedur perancangan penyepuhan emas ya. Kemudian kelompok 2 sama tapi menghitung ketebalannya. Kemudian kelompok 3 di sini ya, aplikasi sel elektrolisis yang lainnya. Oke. Ibu kasih waktu 30 menit ya.
Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Jika ada kesulitan, silahkan langsung bertanya ke Bu Santi. Bisa dipahami ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan penyepuhan, keadaan emas murni menjadi larut atau terpipis. Sedangkan keadaan cincin besi permukaannya menguning karena sudah terlapisi oleh emas. Jadi, massa emas yang diperlukan untuk melapisi jika arus yang digunakan sebesar 0,01 Faraday adalah 0,65 gram. Di sini, ion-ionnya akan bergerak ke arah katoda, menyebabkan tadi kenapa emasnya bisa melapisi karena ion emasnya nanti bergerak. Kemudian di situ ada tulisannya 110 derajat Fahrenheit. Itu merupakan suhu yang diperlukan untuk elektrolisis. Tadi hasilnya dari yang pertamanya berwarna keabu-abuan menjadi warna emas. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghindari korosi pada lempeng besi yang berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi 2 cm, dilakukan pelapisan emas dan buatlah prosedur rancangannya. Jika arus yang digunakan 30 ampere dengan efisiensi 60%. Nah, itu yang kita hitung adalah arus yang terpakai. Yang efisiensinya adalah 60% dan arusnya yang digunakan adalah 30 ampere. Sehingga 60 per 100 dikali 30 ampere, sehingga arus yang terpakai adalah 18 ampere. Bisa mencari volume AU dengan rumus massa per massa jenis AU yang juga sudah diketahui. Asumsikan mendekati 0. Jadi rumusnya volume AU sama dengan sisi kali sisi dikali tebal AU. Didapatkan tebal AU-nya 0,571 cm. Warahmatullahi wabarakatuh. Rancangannya bisa dilihat pada gambar. Berarti yang berada di katoda itu ion Na+, yang berada di anoda SO4 2-. Maka reaksi yang berada di katoda itu reaksi seperti 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Elektroda ada dua macam, yaitu elektroda inert, ya, tidak ikut bereaksi, atau elektroda aktif, ya. Agar reaksi yang kalian harapkan di katoda dan di anodanya seperti itu, kira-kira elektroda yang kalian pakai harus elektroda apa? Yang C, yang karbon. Betul, boleh ya. Jadi yang berperan sebagai katoda di sini dan anodanya kalian merancangnya semestinya menggunakan karbon atau grafit. Kemudian untuk reaksi elektrolisis sesuai yang dijelaskan oleh Zakia tadi, di anoda reaksinya yaitu 2H2O menjadi 4H+ plus 4 elektromin plus O2. Nanti akan memberikan penguatan, ya. Tadi kalian sudah tahu bahwa selain, ya, manfaatnya selain untuk penyepuhan logam, sel elektrolisis ini bisa digunakan untuk pembuatan logam, untuk pemurnian logam, ya. Nah, yang harus kalian pahami pada proses penyepuhan logam ini adalah prinsip kerjanya, ya. Yang menjadi katoda adalah logam yang akan disepuh, sedangkan anodanya adalah logam penyepuh, ya. Misalnya pada reaksi di sini penyepuhan logam tembaga dengan emas, maka yang menjadi katoda apa? Tembaga, betul. Sedangkan anodanya adalah Emas. emasnya adalah AuCl3. Berarti di sini larutan, berarti ada air, ada AU3+ dan ada Cu. Ya. Kemudian kemarin kalian sudah tahu jawabannya, kalau logam di katoda dia tidak akan bereaksi, ya, karena apa? Bilognya sudah minimal. Yang tereduksi di sini yang mempunyai E0 reduksi yang lebih besar, H2O atau AU. AU letaknya di sebelah kanannya air, maka AU-nya yang akan tereduksi di rancang pemurnian tembaga. Ya, kalian kan menginginkannya kan tembaga murni. Maka larutan elektrolit yang kalian pakai adalah CuSO. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Logam yang akan disepuh itu diperlakukan sebagai katoda, logam penyepuhnya itu diperlakukan sebagai anoda. Manfaat sel elektrolisis yang pertama untuk menyepuh logam, lalu pemurnian logam, lalu produksi gas oksigen dan hidrogen.
Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian evaluasi ya. Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya. Silahkan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar mulai. Pertemuan berikutnya adalah kita PAS ya. Jangan lupa disiapkan untuk belajar. Ya. Oke, Ibu akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.